very powerful. You want to see some real magic? I'll show you. Halo Bikiniers, apa kabar kalian semua? Seneng banget loh saya bisa ketemu kalian lagi. Selamat datang kembali and welcome back to the channel Bikini Army. Sebuah channel yang merangkum alur film underrated yang kemungkinan belum pernah kalian tonton. Ya kalau udah nonton ya maaf, tapi nggak apa-apa lah ya buat nostalgia ya kan. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film berjudul A House with a Clock on Its Walls. Film bergenre komedi fantasi ini diadaptasi dari novel berjudul sama, karya John Belair's yang dirilis pada tahun 1973. Bercerita tentang seorang anak yatim piatu bernama Louis yang harus tinggal bersama pamannya bernama Jonathan di sebuah rumah misterius berhiaskan jam yang menempel di seluruh temboknya. Tapi darah keturunan penyihir membantunya melawan kekuatan jahat yang tak sengaja dia bangkitkan dari alam kubur. Siapakah yang akan menjadi lawan Louis dan kenapa rumah itu dipenuhi dengan jam? Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja skuy, selebeu, let's go! Pada tahun 1955, Louis naik BRT menuju sebuah kota bernama New Zebedee untuk diasuh oleh sang paman karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Orang tuanya hanya mewariskan sebuah foto keluarga dan bola ajaib yang menemaninya dalam kesepian, karena bola itu seolah mampu menjawab segala pertanyaannya. Sesampainya di kota itu, Louis dijemput oleh sang paman dan langsung capskui menuju rumah pamannya yang kelihatan kuno dan sangat misterius. Rumah itu bertebaran lampu Halloween dan berhiaskan tapal kuda yang menurut kepercayaan dapat menangkal sihir jahat. Mereka sempat bertemu dengan tetangga depan rumah yaitu Mrs. Hanchett dan anjingnya Doggy. Kenapa Doggy? Ya karena dia anjing, nggak mungkin namanya Katie atau sapi kan? Di rumah itu ternyata ada teman wanita Jonathan bernama Florence. Florence adalah tetangga Jonathan dan sering main ke rumahnya. Malam itu mereka habiskan dengan berbincang sambil bermain kartu. Di hari pertamanya menginap, Ibu Louis mengunjunginya dalam mimpi. Dia mengatakan bahwa Louis dalam bahaya karena paman Jonathan merahasiakan sesuatu dari Louis. Sang ibu lalu meminta Louis untuk mengambil buku dan kunci di suatu tempat rahasia di rumah itu. Louis mulai menjelajahi rumah dan menemukan Jonathan sedang menghancurkan dinding dengan kapak. Karena ketakutan, dia melarikan diri dan menemukan banyak benda menjadi hidup. Jonathan lalu menghampirinya. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang penyihir. Begitu juga dengan Florence, seorang penyihir cerdas dengan gelar S2 lulusan Hogwarts. Pemilik rumah sebelumnya adalah seorang penyihir juga, namanya Isaac dan istrinya Selena. Isaac dan Selena menyembunyikan sebuah jam di dalam dinding rumah tanpa diketahui maksudnya oleh Jonathan. Dulu Jonathan dan Isaac adalah partner magician, dan mereka berdua adalah magician paling terkenal pada masanya. Namun mereka diharuskan berpisah karena wajib militer mewajibkan Isaac untuk berperang. Mereka mendapat kabar jika Isaac telah meninggal dunia dalam peperangan. Namun ternyata setelah berbulan-bulan, Isaac terlihat kembali ke rumahnya. Namun Isaac yang sekarang berbeda dengan Isaac yang dulu, cenderung introvert dan memiliki tatapan mata yang kelam. Jonathan yang diusir dari rumah itu menduga kepergiannya saat perang telah merubah jati diri seorang Isaac. Suatu hari Isaac melakukan sebuah ritual terlarang di mana dia membuat sebuah kunci yang terbuat dari tulang. Jonathan sangat merasakan sebuah sihir dengan kekuatan jahat membelenggu Isaac. Lalu dia dan Florence berusaha menghentikan ritual itu. Namun terlambat, ritual itu memicu ledakan yang melempar Isaac. Isaac pun sekarat dan Jonathan hanya menemukan sebuah kunci dari tulang. Dia tidak menemukan Selena dan selanjutnya menduga kunci itu terbuat dari tulang Selena yang telah dibunuh oleh Isaac. Selama ini Jonathan selalu mencoba menemukan jam itu dan mengungkap misteri di dalamnya, namun hasilnya masih nihil. Suara detak dari jam itu selalu terdengar.
Karena itu Jonathan memasang banyak jam di dinding untuk menyamarkan suaranya. Tanpa dia sadari, jam yang disembunyikan oleh Ishak itu nantinya akan membawa kehancuran bagi umat manusia. Tanpa memandang agama, ras, bahkan ukuran titik. Mereka semua akan bernasib sama, akan binasa pada waktunya. Louis tertarik menjadi penyihir dan meminta Jonathan mengajarinya. Dengan sedikit perdebatan, Jonathan akhirnya memberikan buku-buku sihir dasar untuk dipelajari oleh Louis. Louis cepat beradaptasi dengan kegiatan barunya dan berhasil menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Segala keanehan yang terjadi di rumah itu tidak lagi membuatnya takut. Jonathan menunjukkan sebuah lemari yang telah dipasangi mantra, agar iblis tidak mampu mendekatinya dalam jarak 20 kaki. Louis dilarang untuk membukanya, dan itu menjadi satu-satunya peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh Louis. Malam harinya Louis mulai belajar merapal mantra, namun tentu dia masih harus banyak belajar. Jonathan menunjukkan salah satu magicnya. Dengan memainkan saksofon, dia memunculkan refleksi dari tata surya, bintang beserta planetnya yang membuat suasana malam jadi lebih indah. Setelah Louis tertidur, Jonathan menyalakan tungku pemanas ruangannya. Dia dan Florence masih kesulitan menemukan jam itu. Jonathan membuka clipping yang berisi semua berita tentang Ishak, tapi sama sekali nggak menemukan petunjuk apapun. Scene berpindah di mana Louis menjalani hari pertamanya di sekolah baru. Dia kesulitan dalam beradaptasi dan dibully karena penampilannya yang unik. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tarbi yang sedang berkampanye untuk menjadi ketua kelas. Hari-hari yang telah mereka lalui membuat mereka menjadi semakin akrab, lalu sering bermain dan meluangkan waktu bersama. Suasana hati yang baik membuat Louis bersemangat mempelajari sihir. Namun ternyata memang dia masih noob. Keesokan paginya diumumkan bahwa Tarbi memenangkan pemilihan ketua kelas. Namun yang selanjutnya terjadi di luar dugaan. Dia malah menjadi pengkhianat bangsa. Setelah berhasil menduduki jabatan itu, Tarbi mulai enggan bermain dengan Louis dan lebih memilih bergaul dengan para penguasa kelas. Louis yang tidak ingin kehilangan temannya memaksa Tarbi datang ke rumah untuk menunjukkan sihirnya. Tarbi pun setuju dan main ke rumah Louis. Sementara di rumah, Jonathan akhirnya menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Rupanya ruangan itu adalah ruangan kerja rahasia milik Ishak. Dan menemukan sebuah cetakan biru berisi kode dan bahasa yang sama sekali dia nggak ngerti. Tarbi yang bosan di dalam rumah menjadi kepo sama lemari terlarang itu. Louis mencegahnya, namun Tarbi tetap nekat membuka kuncinya. Ternyata isinya adalah sebuah buku kuno. Buku itu berisi mantra dan petunjuk tentang nekromansi, atau sebuah aktivitas untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Pada malam Halloween, Louis bersama Tarbi merapalkan mantra nekromansi di sebuah kuburan. Dan secara tidak sengaja dia membangkitkan sesuatu yang ternyata adalah Ishak. Keesokan paginya semua benda di rumah menjadi hidup dan seolah menyambut kepulangan Ishak. Joe dan Florence mempersiapkan penangkal sihir jahat di rumah itu dengan menambah hiasan tapal kuda di setiap sudut rumah. Louis menemukan cetakan biru dan ternyata dia mampu membaca kode-kode itu. Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah kafe, di mana Louis akhirnya memberikan sebuah catatan. Catatan yang mengungkapkan bahwa cetakan biru adalah sebuah jam kiamat yang telah diciptakan dan disembunyikan oleh Ishak sebelum kematiannya. Jam yang selama ini belum ditemukan oleh Jonathan ternyata adalah jam yang telah dilindungi oleh sihir, maka wajar selama ini Joe tidak dapat menemukannya. Jam itu harus diaktifkan dengan kunci tulang pada saat gerhana bulan, dan mengakibatkan membalikan waktu ke zaman awal di mana manusia belum diciptakan dan nge-wipe out semua manusia di zaman sekarang.
Ternyata malam ini adalah malam gerhana bulan total, dan mereka harus segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata penangkal sihir tidak bekerja. Seisi rumah telah diobrak-abrik oleh Ishak. Ishak tentu dengan mudah menemukan jam kiamat karena memang dia yang ngumpetin. Namun tidak dengan kunci tulang, karena sekarang selalu dibawa oleh Jonathan. Mereka lalu berusaha menghancurkan kunci itu dengan ramuan sihir, namun selalu gagal. Bahkan pintu tiba-tiba terkunci dan mengurung mereka semua. Louis melihat Ishak di jendela rumah Nyonya Henchett. Dia menyelamatkannya dari Ishak dan membawanya masuk rumah. Louis yang ketakutan memanggil Joe dan Florence. Tapi tiba-tiba Nyonya Henchett malah membuka pintu dan Ishak masuk ke rumahnya. Dia mengungkapkan bahwa Nyonya Henchett adalah Selina yang telah membunuh Nyonya Henchett dan menggunakan tulangnya untuk membuat kunci jam. Selena jugalah yang menyamar jadi ibu Louis untuk membujuk dia mengambil buku nekromansi dan membangkitkan Ishak. Joe memecah kaca ventilasi dan berusaha keluar dari lubang itu, namun kesangkut karena badannya yang bercanda tambun. Florence membantu Joe dengan nyodok lubang boolnya agar dia segera terbebas dari penderitaannya. Louis ternyata sudah hilang karena disekap oleh Ishak. Joe menebak bahwa tempat untuk menyekapnya adalah di ruang kerja rahasia milik Ishak. Mereka berdua dikejutkan dengan kain terbang yang seketika menyegel tubuhnya. Mereka harus berpacu dengan waktu karena Louis dikurung di dalam sangkar, dan di bawahnya dipasang pisau raksasa. Apabila curut ini berhasil menggigit habis tali itu, maka Louis akan terjun bebas dan terkoyak oleh jebakannya. Ishak menjelaskan selama perang, semua prajuritnya telah meninggoy. Dia merasa bahwa perang telah menimbulkan kehancuran dan penderitaan. Perang terjadi hanyalah untuk memuaskan segelintir manusia yang haus akan kekuasaan, dominasi, dan monopoli, dan justru merusak kehidupan di bumi. Hal itu membuatnya termotivasi untuk nge-wipe out semua manusia di bumi tanpa pandang bulu. Pokoknya semua manusia harus binasa. Ishak yang menembus hutan kegelapan tanpa sengaja bertemu dengan iblis bernama Azazel. Mereka berdua membuat kesepakatan untuk membalikkan tatanan dunia. Azazel memberikan kemampuan sihir yang luar biasa kuat dan memberikan sebuah buku terlarang tentang nekromansi. Kekuatan sihir itu membuat Ishak mampu membuat jam yang akan memutar waktu, sehingga umat manusia tidak pernah ada. Maka dengan segera Ishak mengambil kunci itu. Di saat-saat terakhir, kekuatan Florence telah kembali. Dia berusaha merebut kunci kembali dan melawan Selina, lalu menyelamatkan Louis tepat pada waktunya. Namun Ishak berhasil merebut kembali kunci tulang itu, lalu mereka menghilang. Menggunakan bola ajaibnya, Louis mengetahui kalau lokasi jam kiamat selama ini berada di bawah ruang ketel. Florence harus menghadapi seekor ular peliharaannya yang menjaga ruangan itu. Sementara Joe dan Louis mengejar Ishak. Di basement, Ishak dan Selina sedang memicu jam kiamat. Joe berusaha mengganggunya, namun sihirnya malah mental. Ishak menghancurkan kuncinya dan pergi menuju kubah di atap. Joe dan Louis berusaha menghentikan jam itu, namun lagi-lagi sihirnya berbalik. Sengatan listrik membuat tubuhnya menjadi bayi, kecuali wajahnya yang terlindungi kartu. Dia berubah menjadi sesosok bayi yang aneh karena mukanya masih tua. Louis berkonsultasi dengan bola ajaib yang malah memberikan ucapan selamat tinggal. Dia menyadari bahwa dia harus merelakan kedua orang tuanya untuk merilis kekuatan di tubuhnya. Bulan hampir sepenuhnya tertutup gerhana. Louis harus cepat bertindak karena sihir dari jam itu sudah mulai menyerang warga. Dia menjatuhkan bola dan menghalangi roda gigi jam. Ishak yang tidak ingin pengorbanannya sia-sia, segera mempercepat putaran roda jam. Namun karena terhalangi bola, jam pun macet, mengakibatkan kekuatan sihir bergejolak di dalamnya. Louis memanfaatkan kekuatan sihir jam itu menggunakan ilmu sihir yang telah dipelajarinya bersama Jonathan. Dia mengumpulkan kilatan itu, lalu menyerang Ishak dan Selena dengan sihir yang dia salurkan dari jam.
Mereka pun terjatuh dari atas dan akhirnya wipe out. Jonathan akhirnya kembali ke tubuh aslinya yang seorang pejantan tambun dan meminta Louis untuk merahasiakan kejadian bahwa dia sempat berubah menjadi bayi. Cerita diakhiri dengan dunia yang sementara ini telah terbebas dari bencana. Namun di balik kejadian itu, dunia ini tetap terancam oleh para manusia-manusia yang tamak akan kekuasaan, yang kemungkinan justru manusialah yang akan merusak dunianya sendiri. Jadi apakah benar pendapat Ishak bahwa justru manusialah virus yang sebenarnya? Ahai, berakhirlah sudah A House with a Clock on Its Wall. Pendapat saya pribadi ya, bahwa kadang film itu menyampaikan sebuah pesan dari para sinias cerdas yang berusaha membuka pikiran kita. Di film ini ada penyihir psikopat yang ingin menghapus sejarah keberadaan manusia di bumi, karena dia muak dengan segala peperangan perebutan kekuasaan yang hanya menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga hubungan baik dengan alam, sesama manusia, dan kepada Sang Pencipta. Jangan lupa bahagia, sebab adalah segalanya. See you on the next video and bye now.